Bab 203. Situasi krisis keluarga Tang. Klu Tang benar-benar bingung. Dia tidak percaya bahwa itu benar. Mustahil untuk percaya bahwa klan Tang meminjam 800 juta dari rentenir. Kak Ken telah membawa anak buahnya pergi. Kak Ken, yang bernama lengkap Ken Ma, awalnya adalah ketua kelompok kecil. Belakangan ini, beberapa bos terkemuka Jiangzhong pensiun satu demi satu, dan terlepas dari urusan dunia. Setelah bos terkemuka seperti Pangeran Duan dan Demian Jiu pensiun, Ken Ma menemukan dan memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit. Sekarang rentenir, kasino bawah tanah, tempat hiburan, dan berbagai bisnisnya berkembang pesat. Mirip seperti sikap kaisar baru bawah tanah Jiangzhong. Seorang anak buah bertanya, "Bos, mengapa kamu tidak menangkap klan Tang? Setelah menangkapnya, kita dapat memaksa keluarga-keluarga Tang untuk memberikan uang." Ken Ma tertawa. "Jika mereka sudah memberikan uang maka sudah selesai, bagaimana bisa begitu mudah?" Bawahan tidak mengerti pikiran Kak Ken dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bos, apa maksudmu?" Wajah Ken Ma menunjukkan ekspresi puas, dan berkata, "Aku tahu latar belakang keluarga Tang dengan jelas, dan yang paling kuat adalah naga hitam yang ada di belakang Klu Tang. Sangat disayangkan, sekarang naga hitam telah jatuh, dan bukan lagi komando belantara selatan. Aku mendengar kabar bahwa banyak orang penting yang menginginkan naga hitam untuk mati." Setelah berkata, dia terdiam. Bukankah tersebar di internet bahwa naga hitam muncul di belantara selatan? Ini pasti direkayasa oleh orang-orang penting, dan sekarang ada berita bahwa naga hitam mati bertempur di perbatasan Gunung Tian Shan, belantara selatan. Klu Tang telah kehilangan sandarannya, dia sekarang adalah orang yang tidak berdaya. Dan dia adalah wanita cantik. Aku ingin dia memanjat ke ranjangku. Aku ingin keluarga Tang hancur. Bos memang pintar. Haha. Ken Ma tertawa terbahak-bahak. Keluarga Tang. Klan Tang terbaring di lantai, kepalanya dipukuli dan berdarah, dia menjerit tanpa henti. Klu Tang berjalan mendekat dan memarahi. "Klan Tang, apa yang telah kamu lakukan?" "Huhu." Klan Tang menangis. Menangis seperti orang yang sedang patah hati. Pada saat ini, dia sangat mengenaskan. Dia berdiri, lalu bergegas menuju dan membuka jendela, dia ingin melompat dari gedung. Klu Tang menariknya tepat waktu dan memarahi, "Apakah kematian bisa menyelesaikan masalah? Tenanglah. Biarkan aku mati, lupakan saja, aku ingin mati." Plak. Klu Tang menamparnya. Tamparan ini membangunkan klan Tang. Klan Tang duduk di sofa dan terus menangis. Wajah Klu Tang memucat dan bertanya, "Bagaimana ini bisa terjadi?" "Kakak, aku salah, aku benar-benar salah, aku tidak seharusnya, aku menyesal." Klan Tang terus menangis. Aku tahu bahwa kartumu berisi uang, jadi aku merancangnya dengan istriku dan mentransfer 500 juta uang di kartumu. Aku pergi ke kasino bawah tanah untuk bermain, tetapi aku kalah dan semua uang lenyap. Aku juga meminjam sebesar 800 juta yuan dari rentenir. Kakak, aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu. Saat itu, otakku tidak bisa berpikir dan aku ingin membalikkan keadaan. Klan Tang mengatakan semuanya. "Kamu..." Mendengar ini, Klu Tang hampir pingsan karena marah. Dia menunjuk Klan Tang, napasnya terengah-engah. "Kakak, jika kamu punya uang, tolong bantu aku lunasi. Aku tidak ingin mati. Aku benar-benar tidak ingin mati. Apalagi Mini Wu sedang hamil, dan aku akan segera menjadi seorang ayah. Aku tidak ingin anakku lahir tanpa ada sosok ayah." Klan Tang menangis. Masalah ini terlalu besar. Dia kalah 500 juta dan meminjam 800 juta pada rentenir, dan bunganya sangat menakutkan. Klu Tang juga tidak memperhatikan. Setelah sedikit kebingungan, dia mengeluarkan telepon dan menelepon orang tuanya. "Bu, cepat pulang, terjadi masalah." Segera setelah itu, dia menelepon Mini Wu untuk kembali ke rumah. "Mini Wu, sekarang juga kamu pulang.
Tak lama kemudian, semua keluarga telah pulang. Mengetahui bahwa klan Tang telah mencuri 500 juta dan meminjam 800 juta, Jasmine He langsung pingsan. Tanner Tang juga panik, mengusapkan air dingin ke wajah Jasmine He dan mengguncang tubuhnya terus-menerus. Perlahan Jasmine He kembali sadar. Begitu dia tersadar, dia menjadi marah, mengambil sapu untuk memukul klan Tang. Kamu anak yang tidak berguna, apapun yang kamu lakukan semuanya buruk, mengapa kamu berjudi? Aku akan memukulmu sampai mati sebagai anak yang tidak berbakti. Bu, berhentilah memukulnya. Minnie Wu terus memohon. Dia berlutut dan memohon, Kak Klu punya uang, di dalam kartunya masih tersisa 1,5 miliar. Minta dia untuk menggunakan uang itu dan membayar hutang. Aku sedang hamil, dan klan akan segera menjadi seorang ayah. Wajah Klu Tang pucat pasi. Dia telah mencuri 500 juta darinya, dan sekarang masih menginginkan 1,5 miliar dari dirinya untuk membayarkan hutangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Uang ini adalah modal untuk bangkit. Ya, Bu, lagi pula, uang Kak Klu juga diberikan oleh orang lain, dia tidak menghasilkannya sendiri. Kamu tidak bisa hanya diam dan melihat mereka menghancurkanku. Klan Tang juga berbicara. Ibu akan memukulmu sampai mati. Jasmine He sangat marah sehingga dia memukulnya dengan sapu. Kak, aku adalah adikmu satu-satunya. Kakak, aku mohon, selamatkan klan, dia tahu dia salah, dia tidak akan pernah berani mengulanginya lagi. Keduanya berlutut di lantai dan terus memohon belas kasihan. Setelah memukul, Jasmine He memandang Klu Tang. Klu, di kartumu berisi uang, gunakanlah untuk membayar hutangnya. Jika uangnya habis, masih bisa dicari lagi. Tapi nyawa, maka itu benar-benar tidak akan ada lagi. Ibu, perasaan dilema muncul pada wajah Klu Tang. Ini bukan angka yang kecil. Ini lebih dari 1 miliar. Bu, rentenir ini ilegal, kita lapor polisi saja. Kakak, jangan. Klan Tang berlutut dan berjalan ke arah Klu Tang, terus bersujud padanya. Kak Ken memiliki banyak orang. Jika kita melapor polisi, maka Kak Ken pasti akan membalas, dan keluarga kita akan tamat. Tapi, 800 juta pokok, dan 600 juta bunga, ini terlalu banyak. Bukan karena Klu Tang enggan. Hanya saja dia tak rela mengeluarkan uangnya. Dan klan Tang yang melakukan kesalahan, mengapa dia yang harus membayarnya? Lapor polisi? Aku tidak percaya, tidak peduli seberapa kuat mereka harus menghadapi polisi. Sikap Klu Tang tegas. Klan Tang mengetahui latar belakang Kak Ken. Dia adalah bos terkemuka. Melapor polisi sama sekali tidak ada gunanya. Dan setelah dilaporkan ke polisi, dia pasti akan melakukan pembalasan dendam yang mengerikan pada keluarga Tang. Kakak, aku mohon, jangan lapor polisi. Klu Tang tidak mendengarkannya, masalah ini harus dilaporkan ke polisi. Dia langsung menelpon. Klan Tang bergumam tidak berdaya pada dirinya sendiri. Tamat, kali ini benar-benar akan berakhir. Jasmine He tidak mengatakan apa-apa, dia juga berpikir melapor polisi adalah cara yang baik. Dan Tanner Tang, dia tidak memikirkan hal ini, dia hanya duduk di samping, dan merokok sendirian. Tak lama kemudian, polisi datang. Setelah polisi mengajukan beberapa pertanyaan, mereka mengatakan akan menanganinya. Setelah beberapa kalimat, dia pergi. Pada waktu yang bersamaan, Ken Ma berada di klub dengan seorang polisi jabatan tinggi. Haha, Tuan Chen, setelah masalah ini diselesaikan, kamu akan mendapat imbalan. Pria bernama Tuan Chen melambaikan tangan, dan berkata, Kak Ken, santai saja, jangan terlalu membesar-besarkan, lagi pula, Raja Xiaoyao berkuasa di Jiangzhong. Tidak masalah. Ken Ma tersenyum lebar, aku sudah berkata dengan jelas, naga hitam di belakang Klu Tang telah menyinggung banyak bos besar, dan sekarang bos besar ini ingin membunuh naga hitam.
Sekarang ketika aku ingin melawan keluarga Tang, bos-bos besar ini akan menutup satu mata dan tidak akan terlalu memperhatikannya. Ken Ma melihat ini adalah waktu yang tepat untuk bangkit, tatapannya sangat kejam. Jika tidak, setelah banyak petinggi mundur, mereka tidak akan bangkit dengan cepat dan menjadi kaisar bawah tanah baru Jiangzhong. Keluarga Tang. Semua keluarga berkumpul. Klan Tang berekspresi putus asa, lihatlah, aku sudah berkata bahwa itu tidak ada gunanya. Polisi hanya mengecek lalu pergi. Sekarang Kak Ken pasti sudah mengetahui hal ini, jadi kita tinggal menunggu kegilaan dari pembalasan dendam Kak Ken. Mendengar hal ini, Jasmine He juga ketakutan. Dia menarik Klu Tang dan membujuknya, Klu, orang seperti itu kejam, jangan tersinggung, lagi pula kamu ada uang, gunakan uangnya agar masalah ini selesai. Klan Tang ikut berkata, iya, Kak, aku mohon, masih belum terlambat untuk menggunakan uang itu. Klu Tang berdiri dan memarahi, Klan Tang, kamu yang membuat masalah ini. Mengapa harus aku yang menyelesaikannya? Ibu. Klan Tang langsung menangis. Dengan mengatakan itu, dia membuka jendela dan ingin melompat dari gedung. Ini semua salahku, aku harus mati. Minnie Wu menariknya tepat waktu. Jasmine He tahu itu adalah kesalahan Klan Tang, tapi dia adalah putra satu-satunya. Masalah sudah terjadi dan tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Dia berdiri dan memarahi, Klu Tang, lagi pula uangmu juga hasil pemberian orang. Apa salahnya menyelamatkan adikmu? Dia adalah adikmu satu-satunya. Apa kamu rela saudaramu melompat dari lantai 8? Aku. Apakah kamu juga ingin aku melompat agar kamu bersedia membayar? Dengan mengatakan itu, Jasmine He juga akan melompat dari gedung. Tanner Tang menariknya tepat waktu. Dia berbalik dan berkata kepada Klu Tang, Klu, mereka semua adalah bos besar, kita tidak boleh menyinggungnya, lebih baik kita bayar hutangnya untuk menyelesaikan masalah ini. Keluarga memaksa Klu Tang untuk mengeluarkan uangnya. Klu Tang menangis sedih, dan berkata dengan air mata, oke, aku akan menggunakannya. Bersambung.